Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ihsan Saiful Hidayat, NPM 182151122. Saya dari kampus Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi dan keutamaan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang terletak pada urutan ke-18 dalam Al-Quran. Ia termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah Rasulullah SAW. Surat Al-Kahfi dinamakan surat dari kisah orang-orang soleh, yaitu para pemuda, itu disebut Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini terletak pada ayat ke-9 hingga ayat ke-26. Selain cerita penghuni gua, ada juga kisah lainnya dalam surat Al-Kahfi. Jadi saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau. Apa yang dikatakan dan lain-lain orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu tentang kisah isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Abi Mut'i dan Nadar bin Al-Harits ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai tiga hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda itu sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepada tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa pula terjadi pada mereka. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan 15 malam orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Al-Kahfi ayat 6, yang dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Dan juga surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara. Quran surat Al-Kahfi 83-11 dan tentang ruh. Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab turunkan surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah. Di sini ada keistimewaan atau keutamaan dari surat Al-Kahfi. Ketika kita membacanya, yang pertama diberikan cahaya, yang kedua dikafarohkan dosa antara 2 Jumat, yang ketiga aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari Dajjal, yang keempat diberikan cahaya antara 2 Jumat, yang kelima diberikan cahaya di hari kiamat serta diampunkan dosa, yang keenam terpelihara dari fitnah Dajjal. Terkhusus sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 60-82, banyak ulama menafsirkan turunnya surat Al-Kahfi ayat 60-82 itu merupakan teguran Allah terhadap kesombongan Nabi Musa karena merasa paling pandai di muka bumi. Kebanggaan berlebihan atau kesombongan Nabi Musa itu terlontar ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya tentang orang yang paling pandai. Tidak lama berselang setelah mengaku paling pandai, turunlah surat Al-Kahfi ayat 60-80, berisikan pemberitahuan terhadap Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pandai darinya, yaitu Nabi Khidir. Alhasil, berkat petunjuk Allah, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan hendak belajar dengan Nabi Khidir. Namun, karena Nabi Musa tidak bisa memenuhi syarat dari Nabi Khidir, sehingga keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir kandas di tengah jalan. Dan juga ada kisah Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi juga tercantum kisah Raja Dzulqarnain, yaitu pada ayat 83 hingga 99. Dzulqarnain adalah raja besar dan agung yang mempunyai pengetahuan yang luas. Beliau suka berpergian jauh
demi membantu orang lain serta menyebarkan kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Raja Dzulqarnain juga mampu mengatasi masalah Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok besar yang dibantu oleh orang-orang yang beliau sendiri tidak tahu siapa mereka. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kekuasaan besar, apakah hamba tersebut amanah atau tidak. Itulah penjelasan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi dan keutamaan surat Al-Kahfi. Sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sayyidul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.